Hai guys, selamat datang di Berkis Berbincang Kisah. Berawal dari rasa gelisah muncullah kisah. Kali ini kita akan membahas tentang kisah dari Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Oke, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Gojek itu idenya lahir dari frustrasi saya gunain ojek di Jakarta. Oh gitu ya? Jadi sebenarnya alasan jujurnya saya bikin Gojek itu karena saya membutuhkan layanan tersebut. Ya, jadinya karena kemana-mana naik ojek. Waktu itu saya di konsultan di McKinsey, kemana-mana kalau mau meeting naik ojek karena kalau naik mobil nggak bakal nyampe. Meeting klien bakal selalu telat. Iya. Tapi kenyataannya kalau lagi butuh ojek nggak ada. Kalau nggak butuh ojek menu-menuhin di pangkalan. Terus kalau tinggal beberapa sisa pulang kantor mau naik ojek pasti ditembak harga 50.000, 40.000. Begitu muka saya kayak orang luar, jadinya pertama ditembaknya 50-60 ribu aja ya. Saya langsung mulai kesel, saya bingung kenapa ini bisa nggak efisien seperti ini. Barulah saya mulai ngobrol-ngobrol, punya ojek langganan kan, saya 3-4, saya ajak ngopi. Saya ajak ngopi di pinggir jalan, habis itu saya mulai interview mereka. Gimana sih hidup Anda gitu, mikroekonomi seorang ojek itu seperti apa. Baru dari situ saya mulai sadar, wah ini adalah problem fundamental demand dan supply yang nggak match. Jadi ini adalah problem efficiency yang harus kita resolve gitu. Dan lama-lama saya juga develop trust kepada beberapa ojek langganan saya yang sering saya tes, saya kasih uang buat beli makanan, oh dapet. Saya mulai kalau trust lagi, saya titip barang, diantar. Ini aman-aman juga ya. Jadi saya mulai ngetes semuanya. Terus persepsi ojek sebagai suatu bagian dari komunitas yang kumuh dan tidak terpercaya itu mulai hilang di benak saya. Wah, ini ada satu discovery gitu. Barulah saya mulai meluncur bikin call center. Wow. Nah, tadi Mas Nadiem bilang kerja dulu di konsultan baru buat Gojek ini. Berarti nggak langsung buat startup dong, kerja dulu ya? Ya, kalau saya nggak kerja, duitnya dari mana? Karena saya tiga tahun nggak ada yang mau danain Gojek, jadi harus dari kantong sendiri. Dari kantong sendiri. Nah, menurut Mas Nadiem gimana kalau untuk anak muda nih, fresh graduate, bisa nggak langsung jadi seorang entrepreneur? Atau sarannya Mas Nadiem gimana? Kalau menurut saya, sekali lagi saya harus mohon maaf, semua opini saya itu hanya opini saya saja. Kemungkinan besar saya salah karena bias. Jadinya opini saya adalah apakah bisa student langsung dari universitas meluncur bisnis? Bisa, tentu bisa. Apakah itu yang saya lihat paling optimal dari kesuksesan entrepreneur yang saya lihat, ya, yang bisa menonjol akhirnya? Nggak banyak. Lebih banyak profil entrepreneur yang sukses dalam tanda kutip ya, kita belum tahu karena Gojek pun belum bisa dibilang sukses karena baru 3 tahun aplikasi meluncur. Tapi itu saya lihat dia punya kombinasi pengalaman. Salah satu hal yang saya lihat ada beberapa leader bukan cuma di dunia startup tapi juga di dunia korporat juga gitu. Tapi kalau seorang keluar dari universitas langsung menjadi bos dan dia nggak pernah jadi kacungnya orang lain, itu menimbulkan suatu mindset yang menurut saya kurang matang. Jadi saya waktu keluar dari universitas, pertama to be able untuk bisa memimpin harus bisa ngikutin dulu orang gitu. So in order to lead you have to follow first gitu. Dan kalau kita bisa bekerja dengan bos walaupun itu bosnya nggak baik atau irasional atau galak dan lain-lain, proses adaptasi mental kita terhadap seorang dalam posisi otoritas itu sangat penting untuk kita mengenal diri kita. Jadi saya selalu anjurkan, oke, sebelum gabung tes dulu, lu bisa nggak di dunia profesional atau di dunia di mana you're not the boss. Jadinya bukan masalah sektornya atau industrinya, kuncinya adalah bisa nggak mengikuti sebelum memimpin. Itu aja. Jadi yang saya lihat itu pattern yang lebih efektif dan lebih sukses.
Terus terang ya, tapi waktu itu ada studi di luar negeri mengenai all entrepreneur startup teknologi berdasarkan umur. Median umur startup yang sukses dalam arti ada return IPO dan lain itu sebenarnya 40 sampai 50 tahun. Oh gitu ya. Jadi ya ini mungkin ada satu persepsi Mas semua tadi di orang. bawah 40 kan? Saya 33. Ya, saya 33. Tapi Kamu udah sangat sukses. Jadi this is exceptional guy ya. iya, tapi ada persepsi di antara banyak anak muda dan orang yang melihat industri ini semuanya industri anak muda. Iya. Tapi sebenarnya nggak ada satupun kalau dilihat ya semua perusahaan besar teknologi di Indonesia itu nggak ada satupun yang nggak 10 tahun in the making. Gojek itu sebenarnya mulai dari call center 3 tahun struggling itu dari 2011, 2010, 2011. Bentar lagi lah 10 tahun Iya. gitu. 2011. Tokopedia sama udah 10 tahun. Traveloka juga gitu. Jadi ini adalah bentar lagi lah 10 tahun. Jadi ya tidak ada shortcut di bisnis. Seperti di hidup sama aja. Tidak ada Semuanya shortcut. harus ada proses ya. Betul. Nah kalau menurut Mas Nadine gimana nih kalau mau mulai buat student fresh graduate yang memulai usaha, apa yang paling penting, ide dulu atau modalnya atau apa? Mas Nadine role modelnya siapa? Jadi ada 3 role modelnya, Nadiem Makarim siapa? Terus gimana menurut seorang Nadiem kalau mau mulai usaha, apakah perlu uang dulu atau perlu ide dulu? Atau ada hal lain? Terus terang kalau dibilang role model, kayaknya saya nggak punya satu role model gitu. Tapi saya menggarap inspirasi dan pembelajaran dari berbagai macam orang, mentor, dari investor saya, dari tim saya itu utama. Saya bingung suka orang bisa role model orang yang misalnya kayak Elon Musk atau Jeff Bezos gitu. Memang mereka inspiratif. Tapi juga saya nggak kenal mereka. Jadi saya bingung juga kok orang tuh bisa menginspire banget tapi nggak kenal. Kalau saya lebih terinspire sama orang-orang yang benar-benar berdampak kepada development saya sebagai leader. Jadinya guru-guru saya, orang tua saya, teman-teman saya yang bikin startup waktu di sekolah itu yang benar-benar memicu saya. Teammate saya. Sekolahnya di mana sih, Mas Nadiem? Saya di Brown University sama Harvard Business School. Ya. Okay, thanks for watching and see you the next video guys.